Produsen kapal asal Prancis yakni Naval Group baru-baru ini melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan alih teknologi kapal selam yang dilakukan oleh ThyssenKrupp Marine System atau TKMS dari Jerman. Kritik ini mencerminkan kekhawatiran perusahaan Prancis atas semakin banyaknya negara yang berhasil membangun industri kapal selam mereka berkat transfer teknologi dari TKMS. Kasus Turki dan Korea Selatan menjadi contoh bagaimana TKMS membantu negara-negara mitranya mencapai kemandirian dalam pembuatan kapal selam konvensional. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana nasib masa depan industri kapal selam Eropa dan bagaimana negara-negara pembeli seperti Indonesia dapat mengambil manfaat dari situasi ini. Indonesia saat ini sedang dalam tahap modernisasi armada bawah lautnya dengan rencana akuisisi kapal selam baru. Salah satu langkah strategis yang telah diambil adalah kontrak dengan Naval Group untuk pembangunan 2 unit Scorpène Evolve. Meskipun kerjasama ini membawa keunggulan dalam hal teknologi mutakhir, perdebatan seputar alih teknologi yang lebih komprehensif dari TKMS membuat Indonesia perlu mempertimbangkan kembali pilihan mereka di masa depan. Transfer teknologi yang lebih luas akan memberikan keuntungan besar bagi RI dalam membangun industri kapal selam nasional yang lebih mandiri. Keunggulan Jerman sendiri dalam hal teknologi kapal selam memang telah terbukti sejak Perang Dunia Kedua. Reputasi tersebut tetap terjaga hingga kini, menjadikan TKMS menjadi salah satu produsen kapal selam terbaik di dunia. Dengan pengalaman panjang dalam inovasi teknologi kapal selam, kerjasama dengan Jerman bisa memberikan value tambah yang sangat besar bagi Indonesia. Jika Indonesia ingin mempercepat kemandirian dalam membangun kapal selam, maka menggandeng TKMS sebagai mitra industri strategis di masa depan menjadi pilihan yang sangat menguntungkan. TKMS sendiri track recordnya telah berhasil membantu Turki membangun kapal selam mereka sendiri berdasarkan desain tipe 214 dengan teknologi AIP atau Air Independent Propulsion. Turki saat ini tidak hanya dapat membangun kapal selam dengan lisensi dari Jerman, tetapi juga telah memulai proyek pengembangan kapal selam buatan sendiri. Hal yang serupa juga terjadi di Korea Selatan, di mana mereka kini memiliki lini produksi kapal selam canggih berkat transfer teknologi dari TKMS. Ini menunjukkan bahwa TKMS memiliki pendekatan alih teknologi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan Naval Group. Sementara Naval Group mengkritik langkah TKMS sebagai ancaman bagi industri kapal selam Eropa, bagi negara pembeli seperti Indonesia, hal ini justru menjadi peluang yang lebih besar. Transfer teknologi yang lebih luas dan nyata akan membantu Indonesia mencapai kemandirian dalam membangun kapal selamnya sendiri di masa depan. Dibandingkan dengan Naval Group yang cenderung lebih protektif dalam membagi teknologi, TKMS telah menunjukkan keseriusannya dalam membantu negara mitra mencapai kemandirian. Perdebatan antara Naval Group dan TKMS menjadi latar belakang penting bagi Indonesia dalam mengambil keputusan strategis mengenai kerjasama jangka panjang. Jika tujuan utama Indonesia adalah mengembangkan industri dalam negeri, maka pendekatan yang lebih terbuka dari TKMS dapat menjadi solusi terbaik. Meskipun saat ini, Indonesia telah mendatangani kontrak dengan Naval Group, peluang untuk menjalin kemitraan dengan TKMS tentu tetap terbuka untuk pengadaan kapal selam di masa mendatang. Indonesia saat ini memiliki 3 kapal selam kelas Nagapasa yang dibangun melalui kerjasama dengan Korea Selatan. Namun proyek ini belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian dalam pembangunan kapal selam. Dengan mempertimbangkan pendekatan alih teknologi yang ditawarkan oleh TKMS, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam upaya membangun industri pertahanan bawah lautnya. Alih teknologi bukan hanya soal mendapatkan blueprint atau lisensi, tetapi juga membangun kapasitas industri dalam negeri. Dalam hal ini, TKMS secara track record telah terbukti mampu membimbing mitra mereka untuk membangun fasilitas produksi kapal selam secara mandiri. Jika Indonesia ingin meniru kesuksesan Korea Selatan dan Turki, maka kerjasama dengan TKMS bisa menjadi pilihan yang lebih menguntungkan dibanding hanya bergantung pada Naval Group. Perdebatan antara perusahaan pertahanan Eropa ini juga mencerminkan persaingan dalam industri kapal selam secara global. Naval Group berusaha mempertahankan dominasinya dengan membatasi pengetahuan teknologi, sementara TKMS justru mengambil pendekatan sebaliknya dengan memberikan kesempatan bagi mitra mereka untuk berkembang. Dalam konteks ini, Indonesia harus cermat dalam memilih mitra yang paling sesuai dengan visi jangka panjangnya. Selain faktor teknologi, aspek geopolitik juga memainkan peran penting dalam kerjasama pertahanan. Jerman dikenal lebih fleksibel dalam hal ekspor alutsista dibandingkan Prancis yang seringkali terpengaruh oleh kebijakan politik dalam negeri dan aliansi strategisnya. Dengan memilih mitra yang lebih terbuka seperti TKMS, Indonesia dapat mengurangi risiko hambatan politik dalam pengadaan kapal selam di masa depan. Meskipun Indonesia saat ini telah berkomitmen dengan Naval Group untuk 2 unit Scorpène Evolve, masih ada ruang untuk mengevaluasi strategi jangka panjangnya. Dengan melihat pengalaman negara lain yang berhasil membangun kapal selam secara mandiri melalui alih teknologi dengan TKMS, Indonesia bisa mempertimbangkan opsi serupa untuk proyek kapal selam generasi berikutnya.
Keputusan mengenai mitra strategis dalam pengadaan kapal selam harus didasarkan pada pertimbangan jangka panjang, bukan hanya pada spesifikasi teknis kapal selam itu sendiri. Jika memang tujuan akhir RI adalah mencapai kemandirian penuh dalam industri kapal selam, maka pilihan mitra harus jatuh kepada perusahaan yang telah terbukti dan memiliki rekam jejak baik dalam alih teknologi yang komprehensif. Selain faktor industri, aspek ekonomi juga menjadi perhatian. Investasi dalam alih teknologi kapal selam bukan hanya soal memperkuat kemampuan pertahanan, tetapi juga mampu membuka peluang pekerjaan bagi industri dalam negeri untuk terlibat dalam rantai pasukan global. Dengan kerjasama dengan mitra yang tepat, Indonesia mampu mengembangkan kompetensi industri maritimnya secara lebih luas. Tantangan utama dalam pembangunan industri kapal selam Indonesia adalah memastikan bahwa alih teknologi benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar transfer produksi. Dalam hal ini, pengalaman mitra dalam memberikan pelatihan, pembangunan infrastruktur, dan transfer pengetahuan menjadi faktor penentu keberhasilan program pembangunan kapal selam di dalam negeri. Pada akhirnya, pilihan Indonesia dalam mengembangkan armada kapal selamnya harus selaras dengan visi jangka panjang dalam membangun industri pertahanan yang mandiri. Dengan memanfaatkan perdebatan antara Naval Group dan TKMS, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk menegosiasikan alih teknologi yang lebih luas guna mewujudkan kemandirian industri kapal selam di masa depan. Sebenarnya, masing-masing produsen memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam proyek tender terakhir di Indonesia, TKMS sebenarnya juga ikut dalam persaingan. Namun keputusan akhir menunjukkan bahwa Naval menawarkan kapal selam yang lebih relevan untuk Indonesia dalam menghadapi ancaman dan juga tantangan di masa depan. Saat itu, perbedaan mencolok sangat terlihat dari TKMS yang hanya menawarkan produk kapal selam langsung ke Indonesia, sementara Naval Group sendiri menawarkan kapal selam setelah melakukan kajian panjang yang mereka lakukan. Apalagi, TKMS sendiri telah menjadi langganan Singapura dalam pengadaan kapal selam, membuat Indonesia lebih nyaman untuk memilih opsi lain daripada memilih produsen yang sama dengan negara tetangga. Meskipun, kedepannya tidak menutup kemungkinan Indonesia juga menjalin kerjasama dengan TKMS. Walaupun Scorpion saat ini juga dioperasikan oleh Malaysia, kapal selam yang akan dioperasikan oleh RI akan jauh lebih unggul karena menggunakan teknologi full LIB atau lithium ion battery. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Sampaikan komentar kalian di bawah.